Pria itu menemukan telepon seorang gadis aneh. Gadis di album foto tidak hanya cantik, tubuhnya juga sangat menarik. Saat ini, gadis itu menelepon, minta pria untuk mengembalikan teleponnya. Daniel bersemangat berkata, "Jika mau dikembalikan telepon, datang dan ambil sendiri. Yang terbaik adalah memakai piyama polka dotmu." Gadis ini langsung marah setelah mendengar itu. Pria tak tahu malu ini berani mengintip album fotonya. Yang bisa dia lakukan hanyalah pergi ke perusahaan Daniel. Wajah penuh kebencian berjalan di depan Daniel. Tapi Daniel juga tidak terus mempersulit gadis ini. Dengan senang hati mengembalikan ponselnya. Misa berkata dengan arogan, "Aku harap kita tidak akan pernah bertemu lagi." Setelah mengatakan itu, dia pergi tanpa melihat ke belakang. Kepribadian yang menyegarkan dari Misa membuat Daniel sangat berminat pada gadis ini. Keesokan harinya, Daniel pergi ke lapangan sepak bola untuk mencari kameranya yang hilang. Kamera itu tidak sengaja diambil oleh saudara laki-laki Misa. Tapi anak itu menolak untuk mengembalikannya. Dan hadapi Daniel. Daniel mengatakan dia tidak punya waktu untuk berdebat dengan bocah itu. "Cepat kembalikan aku." Anak laki-laki itu dengan angkuh berkata, "Bagaimana jika aku tidak mau?" Setelah berbicara, dia juga memanggil sekelompok temannya datang, mengelilingi Daniel. Tentu saja, Daniel tidak takut pada bocah ini. Oleh itu, sama seperti itu, semua orang pergi ke kantor polisi. Wajah Daniel bengkak karena dipukul. Daniel tegas mau menuntut para bocah ini. Mengatakan kepada polisi untuk pasti menghukum mereka. Saat ini, Misa menerima telepon dari polisi. Dia bergegas ke sana untuk menangani. Daniel baru saja pergi. Misa tiba. Polisi memberitahunya, "Adikmu dicurigai melakukan pemerasan. Akan menghadapi hukuman yang sangat berat." Misa memohon polisi jika mereka dapat hapus penuntutan. Bagaimanapun juga, mereka hanyalah sekelompok anak-anak. Polisi mengatakan, "Kamu juga dapat menarik penuntutan. Tetapi harus mendapatkan persetujuan dari penuntut." Jadi Misa segera hubungi penuntut itu. Daniel baru saja mendengar bahwa inilah kakak perempuan dari anak itu. Daniel sangat marah, dia bahkan tidak bisa bersimpati. Tidak sengaja mematikan telepon. Misa khawatir dia hanya bisa menginjak kakinya. Lalu buat pesan. Berharap lawannya dapat bertemu dengannya. Dan berikan Misa kesempatan untuk meminta maaf. Hasilnya masih ditolak oleh Daniel. Pada saat ini, seorang teman memanggilnya untuk memberitahunya. Yang menuntut adalah Daniel. Misa benar-benar terdiam setelah mendengar berita ini. Ada begitu banyak orang di dunia ini. Kenapa harus dia? Daniel di sini juga tahu dari mitranya. Kakak perempuan anak itu adalah Misa. Misa di sini berbicara sendiri sambil berjalan. Sepertinya dia tidak memperhatikan bahwa Daniel ada di sebelahnya. Daniel sangat senang melihat Misa berbicara buruk tentang dia. Lalu dia mengirim pesan ke Misa. Mengatakan dia bisa memberi Misa kesempatan untuk meminta maaf. Tapi Misa terpaksa memakai piyama polka dot di pertemuan itu. Setelah melihat pesan itu, Misa terdiam. Sungguh pria yang tak tahu malu. Tapi Misa orang yang sedang bersalah. Tidak bisa tidak bertahan. Misa tepat waktu keesokan harinya. Ke perusahaan Daniel. Baru saja, mahasiswa Misa datang untuk meminta maaf kepada Daniel. Tapi Daniel bertanya mengapa Misa tidak memakai piyama. Dan berkata jika Misa tidak memakai piyama, jangan mencari dia lagi. Misa menatap Daniel dengan kesal. Tidak mau berdiri. Misa kemudian memintanya untuk menarik tuntutan. Tapi Daniel bilang jangan buru-buru. Ketika pekerjaannya selesai, dia akan membahas penuntutan dengan Misa. Misa hanya bisa menahan amarah di hatinya. Siapa yang menyuruhnya datang memohon si pria jahat ini? Misa pergi ke jendela. Dengan bingung melihat keluar. Lihat sosok Misa. Daniel tiba-tiba teringat adegan ketika mereka pertama kali bertemu. Ingat apa yang terjadi ketika mereka berdua berada di bus.
Daniel tiba-tiba memiliki perasaan antisipasi dengan gadis ini. Sama seperti itu, dia menatap Misa dengan linglung. Ketika Misa menoleh, Daniel berpura-pura bekerja. Tapi matanya tidak lepas dari Misa. Pada saat ini, Misa tiba-tiba melihat foto di atas meja. Pria di foto itu adalah teman masa kecil Misa sejak kecil. Misa masih diam-diam jatuh cinta padanya. Tapi setelah tidak sengaja melihat dia dan sahabatnya bersama, suasana hati Misa tiba-tiba turun. Daniel sepertinya melihat menembus hati Misa. Tiba-tiba api diam-diam menyala. Daniel bangkit dan mengusir Misa. Kemudian meninggalkan kantor tanpa melihat ke belakang. Misa tidak mengerti apa-apa dan sangat sedih. Mengapa orang ini marah? Daniel bertanya padanya. Apakah kamu menyukai Mit? Apalagi Mit tidak tahu bahwa kamu menyukainya. Misa hanya diam saja, tidak berkata pun. Ini membuat Daniel semakin menegaskan pikirannya. Hal yang kebetulan, Mit baru saja kembali dari perjalanan bisnis sekarang. Berjalan ke arah mereka. Daniel segera menunjukkan ekspresi bersemangat. Baru saja melihat crushnya. Misa pemalu dan tidak berani menatap matanya. Daniel bilang mereka kebetulan membicarakan Mit. Mit dengan bingung bertanya apa yang mereka bicarakan tentangnya. Misa melihat itu dan berbohong. Kami hanya bicara penuntutan. Lihat tampang malu Misa. Daniel mengatakan jika Misa masih seperti ini, dia tidak akan menarik gugatan. Lalu pergi dari sini, meninggalkan Misa dengan wajah bingung. Misa membicarakan ini pada temannya. Kesimpulan dari temannya seperti petir. Si bodoh ini. Pria ini jelas perhatikan kamu. Kamu harus sendirian dengannya. Gunakan pesonamu untuk membuatnya menyerah. Misa merasa masuk akal. Jadi keesokan harinya, Misa membawa kopi. Antusias untuk mendedikasikan untuk Daniel. Daniel dengan senang hati mengambil kopinya. Inilah yang seharusnya dimiliki oleh orang yang datang untuk meminta maaf. Cukup enak. Aku senang jika kamu menyukainya. Aku tidak bilang sukanya. Kamu, Aku bilang kamu tetap sibuk ya. Aku akan dengan patuh menunggumu di sini. Daniel puas dan terus bekerja. Misa hanya duduk di sebelahnya membaca buku. Waktu berlalu. Misa kehabisan kesabaran. Daniel diam-diam mengangkat kepalanya untuk melihat Misa. Misa merasakan tatapan Daniel. Daniel buru-buru memalingkan wajahnya. Bahkan dia tegang jadi memutar pena. Misa menunggu seperti ini. Tidak tahu berapa lama telah berlalu. Akhirnya sampai saat Daniel bersiap keluar. Misa melihat ini dan dengan cepat mengeluarkan surat untuk membatalkan penuntutan. Minta Daniel untuk menandatanganinya. Tanpa diduga, Daniel mengatakan dia tidak punya waktu. Misa bilang hanya butuh 1 menit. Daniel berkata lagi besok Misa datang lagi. Setelah mendengarkan kalimat ini, Misa akhirnya tidak bisa menahannya lagi. Mengambil gelas kopi dan melempar ke wajah Daniel. Misa sudah cukup bertahan. Kamu pikir kamu siapa? Ternyata semua ini hanya imajinasi Misa. Misa tidak berani memarahkan pria di depannya. Jadi hanya harus tertawa dan setuju dengannya besok. Setelah mendengarkan, Daniel pergi dengan puas. Misa marah dan langsung memarahi. Kemudian bersiap untuk pergi. Tapi kali ini dia tidak hati-hati. Menumpahkan kopi pada gambar di kertas yang baru saja selesai digambar Daniel. Misa langsung diancam. Dia bergegas untuk mencoba menyelamatkan hidupnya. Di sini Daniel pergi ke restoran temannya. Kebetulan melihat Mit dan pacarnya sedang makan. Daniel pergi untuk menyapa mereka berdua. Hasil yang baru saja melihat, Daniel mengenali wanita ini. Ini bukan gadis yang pergi ke bar terakhir kali, yang dibawa teman Daniel. Daniel tahu tapi tidak menceritakannya. Tinggalkan hanya 1 kalimat, nikmati makananmu, dan pergi. Menghadapi wajah aneh Daniel. Lalu melihat ekspresi di wajah pacarnya lagi. Mit jelas menyadari ada sesuatu yang salah. Misa di sini gagal menyelamatkan gambar ini. Sebaliknya, semakin banyak dia menghapus, semakin buruk keadaannya. Ketika dia tidak tahu bagaimana membaiknya. Pikirkan cara yang berani di kepalanya.
Lagi pula, dia sendiri adalah seorang desainer. Atau lukis dia gambar lagi. Setelah pikir itu, Misa membuang lukisan yang rusak itu ke tempat sampah di sebelahnya. Lalu dengan terampil mengambil penggaris. Mulai jalur kreatifnya. Daniel di sini sedang mengendarai mobil untuk membahas bisnis. Ketika dia membuka tasnya, dia baru tahu bahwa sudah lupa lukisan di perusahaan. Jadi dia memutar mobil dan kembali ke perusahaan. Misa menggambar dari pagi hingga malam. Tetapi masih tidak dapat sepenuhnya mengembalikan gambar Daniel. Apa yang harus dilakukan kali ini? Bagaimana jika Daniel kembali dan menemukan gambarnya rusak? Maka Misa pasti akan mati. Jadi berlari cepat saja. Tapi tepat saat ini, Daniel kembali ke perusahaan. Misa terkejut dan bersiap untuk melarikan diri. Di mana lukisanku? Aduh, bagaimana sekarang? Misa mengakui kesalahannya. Lalu tutup matanya dengan tangan. Menunggu hukuman Daniel. Daniel sangat marah sehingga dia tidak memiliki kata-kata untuk diucapkan. Ini adalah gambar yang membutuhkan waktu seminggu untuk dia selesaikan. Misa terus meminta maaf. Tapi sekarang sudah terlambat. Daniel mengatakan, "Selamat ya. Aku tidak akan membatalkan gugatan terhadap saudaramu." Lalu dia bersiap pergi. Misa mengejarnya. Wanita berwajah tebal ini naik ke mobil Daniel. Dan katakan jika Daniel tidak membatalkan gugatan. Jadi hari ini Misa tidak akan turun dari mobil lagi. Setelah mendengarkan kalimat ini, Daniel tiba-tiba merasa sangat tertarik. Daniel setuju untuk membatalkan penuntutan. Tapi dengan satu syarat. Ingatlah untuk like dan follow ya. Episode selanjutnya akan lebih menarik.